Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabatku semuanya, sekiranya punya tanaman lombok karena di lahan sempit dan tidak menggunakan pestisida, kita bisa melakukan rawatan tanpa menggunakan pestisida. Ini bagus berikan sharing pada lombok yang biasa tumbuh di daerah dingin, yaitu di Jawa Baratan, karena dapat benih dari kawan dari Sumedang, Jawa Barat. Nah, jenis sumedang itu seperti ini dapat dari benih kawan bagus. Karena di lahan sempit tentu kita punya keterbatasan untuk menanamnya, tapi yang penting semoga aja teknik ini bermanfaat. Jadi cara merawat, kita tahu persis bagaimana lombok itu terserang penyakit atau tidak. Baiklah sahabatku semuanya, kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Jadi sahabatku semuanya, kita perhatikan sama-sama, kita fokus saja pada satu tanaman. Satu tanaman ini kawan, kita agar ini jelas ini terserang penyakit. Nah, salah satu untuk mengatasi, karena lombok itu kalau sudah terserang penyakit itu mudah sekali untuk terserang penyakit. Nah, seperti ini bisa kita gunakan obat-obatan, pestisida, atau obat-obat serangga atau obat daun. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukannya, ya kita potong saja seperti ini kawan. Nah, kita potong saja seperti ini, jelas penyakit tanpa kita tuh tahu, bukan dari perakaran. Nah, ini untuk di daerah bagus seperti itu, ini potong saja. Kemudian yang lainnya mana yang sekiranya keriting, cabang-cabangnya kita potong, kita habisi kan. Nah, seperti ini. Nah, kita habisi seperti ini. Kita habisi seperti ini kawan. Lah, kita habisi seperti ini. Nah, kita habisi saja. Yang meruntal-meruntal seperti ini kita habisi. Nah, setelah kita menghabisinya, kita berikan sharing yang lain lagi. Nah, seperti ini kawan, kita geser kamera agar ini jelas. Nah, ini akan bagus potong. Nah, ini jadi jelas ini terserang penyakit kawan. Kemudian seperti ini terserang penyakit. Nah, seperti ini. Nah, terserang penyakit. Jadi perawatannya untuk menghindari tanaman cili ini mudah sekali untuk penyakitnya supaya hilang. Kalau kita tidak menggunakan pestisida, kita potong. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Ada pembungaan tapi seperti keriting seperti ini. Kita habisi saja. Jadi yang keriting-keriting bunganya atau daunnya langsung kita habisi, maksudnya kita pruning kawan. Ini salah satu teknik di lahan sempit agar sahabatku semuanya tidak menggunakan pestisida. Nah, kita recheck kawan. Nah, seperti yang ada keriting-keriting, ini jelas penyakit. Nah, keriting-keriting ini penyakit. Nah, ini penyakit. Seperti ini kawan, kita perhatikan. Nah, sedikit bunganya ada keriting, ini penyakit, mudah saja kita menghabisinya kawan. Setelah seperti ini, seperti keriting nampak ini, habisi saja kan. Nah, seperti ini.
Setelah seperti inilah, ini kawan, ini adalah satu tip dari Bang Gus untuk mengatasi penyakit lombok jika bertanam di lahan sempit tanpa kita menggunakan pestisida. Nah, kita habisi yang keriting, jadi daun atau calon bunga yang keriting seperti ini, jadi tidak bersemi seperti melungker istilahnya, itu harus kita habisi. Setelah lombok atau cili ini dalam masa pertumbuhan bunga, nah seperti ini kita habisi saja. Nah akhirnya kalau kita pernah menghabisi dari sampling beberapa waktu yang lalu, nah ini pernah kita potong, kita perhatikan kawan, ini pernah kita potong, akhirnya tumbuh bersemi yang seger-seger seperti ini. Nah jadi kita ada tanaman cili itu seperti ini. Ini adalah tanaman tumpang sari yang sering Bang Gus berikan sharing atau tutorial. Jadi nampak daunnya itu seger, buahnya seger, bunganya atau calon buahnya itu akan sangat normal sekali seperti ini. Inilah pentingnya Bang Gus memberikan sharing dan tutorial untuk mengatasi tip untuk mengatasi penyakit daun atau penyakit yang membuat tanaman lombok itu setelah dalam fase pertumbuhan menuju pembungaan itu daun-daunnya keriting atau calon-calon bunganya keriting. Demikianlah sahabatku semuanya tip dari Bang Gus. Karena di lahan sempit jadi punya tanaman cili atau lombok, di saat masa pertumbuhan daun ataupun pembungaan menuju pembuahan tuh seperti daun-daunnya tuh keriting. Nah itu adalah pertanda penyakit, tapi kadang-kadang penyakit itu sendiri bisa kita basmi dengan pestisida atau obat-obat daun, tetapi Bang Gus melakukannya dengan teknik pruning daun-daunnya atau potong saja yang sekiranya kena penyakit agar penyakitnya itu tidak berkembang biak dan akhirnya bertahan, akhirnya menjadi tumbuh kembang di tumbuhan yang lainnya. Demikianlah sahabat semuanya tip dari Bang Gus, semoga bermanfaat. Selalu semangat di lahan sempit tanpa menggunakan pestisida. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.